Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk bertemu ya, meskipun secara online, masih secara online, mungkin karena di bulan depan kita sudah mulai full offline ya, jadi mungkin ini tektok terakhir ya, mungkin tektok terakhir yang kita laksanakan secara online. Mungkin selawat dan salam tidak lupa kita aturkan ke hadapan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentu saja kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun nanti utamanya di akhirat. Semoga kita semua mendapatkannya kelak. Amin. Pada materi TikTok hari ini saya akan sedikit share ataupun sedikit cerita tentang sebuah materi, yaitu tentang network programmability, yaitu sebuah materi yang mungkin akhir-akhir ini di tengah komunitas para network engineer itu sering dibicarakan. Meskipun konsep network programming sendiri itu sebenarnya sudah lama, bukan merupakan sesuatu yang baru. Namun akhir-akhir ini sekitar beberapa tahun terakhir ini cukup populer kembali. Nanti saya akan sedikit cerita sebenarnya apa sih network programmability itu, lalu apa keuntungannya, lalu apa saja tantangannya, dan juga nanti saya akan sedikit bercerita skill-skill apa saja sih yang dibutuhkan, yang perlu ditambahkan terutamanya bagi seorang network engineer ya, jika kita ingin mendalami atau menggeluti tentang network programmability ini sendiri. Lalu di bagian akhir nanti saya akan sedikit mendemokan tentang penggunaan network programmability untuk melakukan konfigurasi pada sebuah jaringan yang nanti akan saya tampilkan dalam bentuk simulasi. Oke, sebelumnya sebagai formalitas saja, mungkin sudah banyak yang kenal atau mungkin buat teman-teman yang baru yang belum mengenal saya, seperti yang sudah disampaikan oleh Arisman tadi, nama saya Ahmad Rafiuddin, biasa dipanggil Aping. Kalau di rumah mungkin ada yang manggil Rafi juga, cuman di kantor sebenarnya kurang populer panggilan itu, jadi bisa dipanggil Aping saja. Saya di BSI sebagai network engineer itu sejak tahun 2013, dan besok Februari insya Allah menginjak tahun yang ke-9. Alhamdulillah. Dan kalau ada yang ingin kontak via email, bisa dikontak di email tersebut, rafiuddin@uiacid. Saya di BSI berada di tim NDC 2 sejak tahun 2018 kalau nggak salah itu. Saya diminta untuk menjadi PO di tim NDC, dan per akhir 2021 kemarin tim NDC split menjadi 2 untuk membagi fokus, meskipun pada prinsipnya NDC ya tetap NDC, yang diurusi ya network dan data center, namun kita membagi fokus. Untuk saya kebetulan berada di tim NDC 2 bersama 3 orang teman, yaitu Gofar, Rizky, dan juga Sanggit. Sedangkan untuk NDC 1 nanti ada Mas Fendi sebagai PO, dan juga Arisman dan Hanafi, dan juga Zen sebagai tenaga tambahan. Nah sekarang pindah ke SOC atau sebagai security engineer. Oke, sebenarnya apa sih network programmability itu? Ketika kita berbicara tentang network programmability, di situ ada 2 suku kata, yaitu network dan programming. Kita akan melihatnya dari 2 sudut pandang. Dari sudut pandang seorang network engineer maupun sebagai sudut pandang seorang software engineer atau software developer. Sebagai network engineer, network programmability sendiri itu bisa kita definisikan atau kita pahami sebagai
sebuah cara untuk berinteraksi kepada alat-alat jaringan yang ada. Mungkin kalau dulu biasanya kita berinteraksi ke alat-alat jaringan yang ada itu menggunakan command line ya, langsung. Namun dengan adanya mekanisme network programmability ini, kita sebagai network engineer akan bisa memahami atau menambah wawasan bagi kita untuk bagaimana cara kita berkomunikasi dengan alat-alat jaringan yang ada itu, baik untuk melakukan konfigurasi, troubleshooting, dan lain sebagainya itu dengan bantuan sebuah perangkat lunak ataupun sebuah software. Sedangkan dari sudut pandang seorang software engineer ataupun software developer, bahwa network programmability ini bisa dipahami sebagai sebuah kesempatan ataupun untuk memandang bahwa kita bisa melakukan membuat sebuah software ataupun aplikasi yang nantinya bisa melakukan rekayasa terhadap alat-alat jaringan yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya dengan tujuan untuk membantu network engineer supaya tugasnya bisa lebih mudah dan efektif. Untuk pengertian secara umumnya, network programmability itu sendiri adalah bisa kita pandang sebagai kita pahami sebagai sebuah toolset ya, ataupun best practices untuk melakukan deployment atau pengembangan sebuah perangkat lunak, sebuah alat jaringan yang dimanage oleh sebuah software. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, untuk tradisional model kurang lebih komunikasinya seperti ini. Jadi network engineer menggunakan komunikasi ke perangkat jaringan yang ada itu melalui sebuah antarmuka, baik itu SSH maupun internet ataupun web base yang langsung mengakses ke perangkat jaringannya. Saya teringat dulu di awal-awal saya masuk ke BSI, sekitar tahun 2013 ataupun 2014, pokoknya di awal-awal saya masuk ke BSI. Dulu ketika saya bertugas untuk membantu rekan-rekan jaringan yang ada di situ, seperti Pak Arief, lalu Agus, dan juga waktu itu berada di bawah koordinasinya Pak Tris ya. Kita sering diminta untuk melakukan konfigurasi akses point yang ada di seputaran atau di wilayah kampus terpadu UI ini. Pada waktu itu cara kita untuk melakukan konfigurasi atau manajemen akses point masih manual, yaitu kita harus unboxing alatnya, lalu kita konfigurasi, lalu kita setting IP address-nya, kita setting alatnya, kita sesuaikan channelnya dan lain sebagainya, kita tuning, lalu kita coba. Nah, setelah bisa berjalan, baru kita pasang di tempat yang diinginkan. Dan seperti itu berulang-ulang sejumlah akses point yang dibutuhkan. Namun hal itu tidak lagi terjadi atau tidak lagi kita lakukan saat ini di tim NBC. Cara-cara tradisional seperti itu sudah mulai ditinggalkan ya, karena kita memiliki sebuah software, meskipun itu vendor base ya, yang bisa membantu kita untuk melakukan konfigurasi, terus deployment ataupun monitoring secara terpusat. Nah, itu adalah salah satu bentuk penggunaan network programmability, yaitu sebuah software yang digunakan untuk melakukan konfigurasi ataupun manipulasi dari perangkat-perangkat jaringan yang ada secara terpusat dan agar lebih mudah tugasnya. Jadi sebagai network engineer tentu ini akan sangat membantu tugas-tugas kita. Nah, seperti ini gambarannya ya, network programmability ini adalah sebuah software yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa berkomunikasi dengan alat atau jaringan-jaringan yang ada, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi ataupun manipulasi ataupun monitoring semua alat atau perangkat jaringan yang ada.
network programmability sendiri bisa terwujud dengan berbagai macam cara. Dan itu bisa kita bikin sendiri ataupun built-in software in-house production, ataupun kita menggunakan software-software open source yang ada, ataupun kita menggunakan software-software bawaan perangkat lunak bawaan vendor. Salah satu bahasa pemrograman yang seringkali digunakan untuk melakukan atau programming pada perangkat jaringan adalah Python yang paling populer. Meskipun tidak hanya Python, ada juga yang menggunakan Go ataupun bahasa pemrograman lainnya. Namun yang paling sering saat ini adalah Python. Lalu kenapa sih kok kita sekarang ini apa-apa serba software ya? Sebenarnya hal ini sudah sudah dituangkan dalam sebuah jurnal tulisan oleh seorang pengusaha ya, asal Amerika bernama Mark Andreessen yang mengatakan bahwa software is eating up the world, atau semuanya nanti akan serba perangkat lunak atau serba software. Sekarang kelihatan ya di kehidupan kita sehari-hari ya, semuanya itu berbasiskan perangkat lunak ataupun software. Misalkan kita mau pesan makanan, itu harus menggunakan aplikasi. Terus kita mau pesan kendaraan atau pesan ojek untuk transportasi, kita juga menggunakan perangkat lunak atau software, dibantu software. Lalu kita juga akan pesan penginapan, itu kita juga menggunakan software. Atau mungkin sekarang sudah ada aplikasi untuk mencari jodoh online ya, nah, itu udah sering buat teman-teman yang masih belum dapat jodoh. Jadi semuanya berbasis perangkat lunak atau berbasis software. Meskipun saat ini pun sudah ada lagi sebuah tulisan yang mengatakan bahwa artificial intelligence is eating the software. Namun ungkapan software is eating up the world ini hingga saat ini sangat relevan sekali dan masih kita rasakan. Begitu juga di network. Jadi software is eating the network juga. Jadi software juga sangat berpengaruh terhadap infrastruktur network yang ada saat ini. Terbukti dengan banyaknya perangkat lunak atau software-software yang berbasis vendor menggunakan bantuan perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan alat jaringan yang ada. Jadi tidak lagi menggunakan model tradisional di mana seorang network engineer harus berkomunikasi satu-satu dengan alat jaringan yang ada. Namun semuanya dibantu oleh perangkat lunak. Lalu kenapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui tentang network programmability ya? Meskipun kita sendiri sudah cukup merasa tahu ya dengan atau merasa cukup ya dengan model tradisional yang ada ya. Misalkan kita melakukan konfigurasi pada alat-alat yang ada melalui konsol ataupun SSH ataupun antar muka yang sudah disediakan secara tradisional. Salah satu keuntungannya ketika kita melakukannya dengan program adalah kita bisa memanipulasi perangkat jaringan yang ada. Itu lebih mudah. Jadi tugas-tugas yang berulang itu bisa kita buat sebuah alur programnya, sebuah aplikasinya, sehingga akan memudahkan kita ketika kita akan melakukan konfigurasi. Tentu saja hal itu tidak akan tidak akan terasa jika alat yang kita di bawah manajemen kita itu hanya satu atau dua alat atau tiga alat. Namun seperti di UII misalkan kita memanage sejumlah sekitar untuk access point itu ada sekitar 700-an ya, mungkin 800-an saat ini dengan ditambah access point yang baru di Fakultas Hukum sekitar 800-an. Lalu switch-nya sendiri yang kita manage itu ada sekitar 120. Jadi ada sekitar 900-an alat yang harus kita manage dan kita pantau
dan kita konfigurasi. Itu kalau kita hanya mengandalkan model manual atau tradisional itu akan sangat menyulitkan, sehingga kita membutuhkan yang namanya network programmability atau sebuah software atau perangkat lunak yang tujuannya nanti akan memudahkan tugas-tugas kita. Yang selanjutnya, dengan bantuan sebuah network programmability sendiri, kita akan mampu untuk melakukan tugas-tugas operasional secara lebih cepat dan menghemat waktu dan lebih simpel. Sebagai contoh ya, misalkan kita punya 100 buah switch yang tersebar di 100 lokasi, di 50 lokasi atau di 40 lokasi terpisah. Kita akan mencari sebuah host ataupun PC ataupun apapun yang mempunyai MAC address tertentu. Jika kita melakukannya secara tradisional tentu akan sangat sulit sekali. Misalkan kita harus login ke alat jaringan yang ada, yaitu switch 1 misalkan, lalu kita harus login lagi untuk mengakses alat yang kedua, lalu kita cari di situ apakah ada atau tidak, lalu kita harus mencari lagi ke alat yang ketiga, dan selanjutnya. Tentu akan sangat merepotkan dan sangat menyulitkan bagi seorang network engineer. Namun jika kita menggunakan programming atau network programmability, maka kita bisa melakukannya dengan cara membuat sebuah aplikasi sederhana, katakanlah dengan bahasa pemrograman, bisa melakukan itu semua, sehingga akan mempermudah tugas-tugas kita. Jadi network programmability ini bisa membantu operasional supaya lebih simpel dan menghemat waktu pada beberapa kasus. Meskipun tidak semua ya, masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan sebagai network engineer itu secara tradisional, yang kita harus melakukan deep config misalkan. Yang selanjutnya adalah kita bisa membuat berbagai macam inovasi ya dengan bantuan programming ini. Kita bisa membuat software ataupun self-service software dengan menggunakan berbantuan sebuah aplikasi yang mungkin bisa kita buat sendiri, misalkan custom. Itu kita bisa mengkolek data dari alat-alat jaringan yang ada, lalu bisa kita olah datanya, lalu bisa kita buat atau kita buat sebuah aplikasi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan bisnis kita, dan itu bisa akan menimbulkan berbagai macam inovasi bagi sebuah perusahaan. Atau mungkin banyak kasus-kasus saat ini yang software-software yang istilahnya menggunakan keuntungan dari model-model alat yang sudah mulai bisa diprogram. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang muncul saat ini yang bisa kita gunakan untuk seperti layanan self-service ataupun layanan, berbagai macam layanan yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan bisnis perusahaan kita. Lalu apa saja kendalanya ketika kita akan menjalankan atau mendevelop sebuah aplikasi ya, ketika misalkan kita tahu bahwa banyak aplikasi-aplikasi yang memang disediakan oleh vendor ya, untuk membantu tugas-tugas kita untuk mengkonfigurasi ataupun memanage alat-alat kita, alat-alat jaringan yang ada di lingkungan perusahaan kita. Tantangannya apa jika kita ingin menjalankan atau membuat sebuah aplikasi untuk memanage sebuah software kita secara sendiri? Tantangannya adalah salah satunya adalah terlalu banyaknya variasi alat yang kita gunakan di perusahaan kita. Itu akan sangat menyulitkan. Kalau misalkan kita menggunakan meskipun itu softwarenya itu nanti sudah vendor based, namun jika alat yang kita gunakan itu terlalu banyak variasinya, maka akan menyulitkan si administrator sendiri. Ataupun jika kita akan membuat sebuah software sendiri untuk memanage alat-alat yang ada,
hal itu juga akan sangat sulit sekali karena setiap device ataupun setiap alat itu akan mempunyai perintah-perintah atau komen-komen yang harus disesuaikan dengan sintak-sintak alat jaringan itu masing-masing, sehingga akan sangat menyulitkan bagi kita untuk melakukan programming alat-alat tersebut. Lalu selanjutnya adalah kesulitan untuk mengimplementasikan sebuah network programmability, terutama network programmability ataupun membuat sebuah aplikasi yang memanage jaringan ataupun konfigurasi dan lain sebagainya atau merekayasa alat-alat jaringan yang ada, itu adalah jarangnya tenaga ataupun resource SDM seorang network engineer yang juga bisa menguasai software atau bisa melakukan software developing, ataupun seorang software developer yang juga paham tentang bagaimana sebuah network itu bekerja, agar dia tahu apa yang dia buat. Itu sangat susah dicari atau jarang dicari, dan sehingga kami sebagai tim operasional itu biasanya hanya menggunakan tools-tools yang ada untuk mempermudah pekerjaan, misalkan seperti software open source yang sudah ada, ataupun menggunakan software bawaan vendor. Yang penting untuk tugas-tugas operasional kita sudah cukup terbantu dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu dengan adanya network programmability ini, bagaimana posisi kita sebagai seorang network engineer? Apakah kita harus beralih profesi menjadi seorang software developer ataupun seorang programmer? Jawabannya tentu saja tidak. Yang harus dilakukan oleh seorang network engineer adalah pertama, kita harus memahami cara kerja masing-masing teknologi pada teknologi jaringan yang ada. Untuk teknologi katakanlah yang berbasis protokol OSI, itu kita harus paham mulai dari tahapan paling bawah, yaitu layer satunya kita harus paham, lalu meningkat ke level berikutnya, layer 2 harus paham teknologi seperti spanning tree, rapid perfilan spanning tree, lalu LACP dan lain sebagainya. Itu kita pahami satu persatu baik secara konfigurasi maupun secara konsep. Lalu kita harus paham juga berbagai macam protokol routing seperti OSPF, BGP dan lain sebagainya, baik secara praktis maupun teoritis dan konsep. Pertama kita harus perkuat itu ya untuk sebagai seorang network engineer, dan lalu kita bisa menambahkan sedikit mungkin kemampuan programming kita. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa bahasa pemrograman yang cukup akhir-akhir ini cukup populer di kalangan network engineer saat ini adalah menggunakan Python, meskipun tidak harus ya, ada beberapa yang menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Go misalkan, namun yang paling banyak adalah menggunakan Python, sehingga kita nanti sebagai network engineer juga menguasai selain teknologi jaringan yang ada, baik secara teoritis maupun konsep maupun praktek, kita juga memiliki skills programming, meskipun tidak harus canggih ya ataupun expert ya, yang penting kita tahu basic-basicnya saja, sehingga ketika dibutuhkan kita bisa melakukan manipulasi pada alat-alat jaringan itu menggunakan bahasa pemrograman yang kita bisa untuk memudahkan pekerjaan kita. Karena utamanya tas-tas yang sifatnya operasional. Lalu apa saja yang perlu kita pelajari jika kita ingin mendalami atau meneruskan atau menambah pengetahuan kita tentang programming? Jika misalkan sebagai seorang network engineer itu kita sudah paham nih seluruh teknologi, mulai dari teknologi layer 1, layer 2, layer 3, semua cara kerjanya ataupun seluruh teknologi yang terlibat di dalamnya itu sudah kita pahami, dan kita ingin menambah skills kita menjadi seorang yang juga network engineer yang juga tahu programming. Yang pertama adalah
basicnya saja, basic programming saja. Jadi pilih salah satu bahasa yang mungkin paling kalian anggap itu bagus buat mendukung pekerjaan. Lalu pelajari dasar-dasarnya seperti bagaimana membuat fungsi, terus tentang if else, buat variabel, buat list dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya setelah kita memahami basicnya, kita naik lagi, kita pahami tentang library-library yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alat-alat atau jaringan yang ada. Kalau untuk di Python sendiri itu biasanya kita menggunakan berbagai library. Misalkan yang paling populer adalah NetMicro, ataupun ada juga yang menggunakan Scraply. Biasanya Scraply ini plugin atau library dari Python yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Cisco devices ataupun Juniper devices ataupun Paramiko, ataupun kita bisa menggunakan atau berkomunikasi dengan alat-alat atau jaringan yang ada itu menggunakan API atau Application Programming Interface. Karena saat ini sudah banyak ya alat-alat atau jaringan yang ada itu sudah di dalamnya itu sudah memiliki application programming interface, misalkan seperti Nikrotik, itu sejak router OS versi kalau nggak salah versi 3 atau 4 ya, itu sudah ada API-nya, sehingga kita bisa mengambil data dari API alat tersebut yang nanti akan bisa kita gunakan untuk kita olah dan kita gunakan untuk keperluan kita, dan juga untuk beberapa tipe Cisco ya yang seperti Nexus dan lain sebagainya itu sudah ada API-nya. Lalu kita juga harus sedikit memahami tentang format data seperti XML ataupun JSON, karena beberapa alat jaringan ini biasanya format data yang bisa kita olah yang dalam bentuk struktur itu biasanya kalau tidak JSON ya XML. Jadi kita kalau XML itu biasanya ketika kita ingin berkomunikasi dengan sebuah alat yang sudah mendukung protokol netconf, sehingga kita bisa mendapatkan informasi berupa data yang dengan format XML. Sedangkan data dengan format JSON itu biasanya bisa kita dapatkan pada alat-alat yang sudah terdapat API-nya. Lalu kita juga harus mempelajari bagaimana netconf itu bekerja, lalu mungkin untuk yang device yang API based itu bisa kita pelajari bagaimana RESTconf itu bekerja. Oke, untuk panduan sebenarnya untuk seorang network engineer ataupun seorang developer engineer yang ingin menggeluti network programming atau network programmability ini sebenarnya salah satu sertifikasi atau jalur pembelajaran yang menurut saya paling terstruktur dan paling mungkin bisa sudah cukup, yaitu salah satunya adalah jalur pembelajarannya yang dimiliki oleh Cisco, itu Cisco Certified DevNet Associate Curriculum ya. Bisa diakses di websitenya. Dari beberapa referensi yang saya cari memang Cisco DevNet ini sudah cukup lah untuk kita pelajari, untuk istilahnya sebagai tahapan-tahapan apa saja sih sebenarnya yang harus dipelajari, baik itu jika kita sebagai network engineer maupun developer yang ingin mungkin khusus atau mengkhususkan diri untuk membuat aplikasi-aplikasi yang nanti akan digunakan di jaringan. Meskipun itu nanti bertahap ya, ada yang associate itu level paling bawah, nanti ada lagi level di atasnya. Namun untuk kita rasanya sampai dengan level associate pun sudah cukup, karena nanti kalau kita belajar sampai level yang di atasnya itu biasanya akan lebih spesifik membahas tentang produk-produk dari Cisco sendiri, sedangkan alat jaringan itu tidak hanya Cisco. Lalu kenapa kita harus belajar juga tentang network programmability sendiri? Banyak perusahaan modern ya, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan programming pada infrastruktur networknya seperti Google maupun Meta ataupun Facebook, itu pasti hampir selalu mencantumkan programming skills pada requirement qualification engineer. Di masa lalu requirement seorang network engineer sendiri
tidak ada kualifikasi untuk memahami ataupun berpengalaman untuk coding ya, untuk menjalankan sebuah kode ya. Cukup misalkan untuk sertifikasi dia sudah CCNA ataupun NTCNA ataupun CCNP ataupun TCRE dan lain sebagainya, itu sudah cukup. Namun bagi beberapa perusahaan yang mungkin sudah sistemnya itu sudah mungkin karena mereka sudah membangun sebuah sistem sendiri ya, developing application untuk menjalankan sistem infrastrukturnya, sehingga memang membutuhkan network engineer yang juga memiliki kemampuan programming. Jadi sekali lagi sangat penting sekali bagi kita seorang network engineer yang utamanya untuk mengembangkan diri, untuk menambah kemampuan supaya dengan berbagai macam keuntungan yang sudah saya sampaikan di depan tadi, seperti akan memudahkan kita, lalu mungkin bisa membuat inovasi dan lain sebagainya, dan juga mungkin bisa mengembangkan potensi diri kita. Meskipun kita tidak harus berpindah profesi sebagai seorang software developer. Dan bagi seorang software developer mungkin ini akan dapat membuka wacana baru ya, mungkin bahwa program atau developing software itu tidak selalu hanya developing web aplikasi, namun bisa juga membuat sebuah software untuk melakukan istilahnya untuk membantu proses dalam mengorkestrasi ataupun memanage sebuah perangkat jaringan yang ada. Oke, selanjutnya saya akan sedikit mendemokan tentang penggunaan network programmability pada sebuah jaringan. Di sini saya akan sedikit mendemokan tentang penggunaan network programmability untuk memanage ataupun melakukan konfigurasi pada sebuah topologi jaringan yang ada. Di sini saya memiliki sebuah komputer ataupun PC yang akan saya jalankan sebuah aplikasi. Nanti yang aplikasinya ini nanti akan melakukan konfigurasi ataupun memonitor status dari perangkat jaringan berikut, yaitu di sini kita memiliki 4 buah router, namun nanti sebuah aplikasi tersebut akan melakukan konfigurasi dan monitoring aplikasi pada router atau alat jaringan berikut, yaitu router kita namakan router kita. Di mana nanti goal dari aplikasi itu akan melakukan setup agar ketiga provider ini atau ini kita memiliki 3 buah provider ya, itu ada provider A, provider B, dan provider C. Dimana jika kita menggunakan cara manual itu biasanya kita akan langsung melakukan konfigurasi via konsol ataupun via SSH ke alat kita, yaitu router kita, agar kita bisa tersambung dengan ketiga provider tersebut. Goalnya nanti adalah host yang ada di bawah sini akan bisa terkoneksi dengan host-host yang ada di atas, baik itu host A maupun host B ataupun host C. Sebagaimana sudah diketahui oleh mungkin rekan-rekan semuanya, mungkin untuk rekan-rekan network engineer ya pada khususnya ya, salah satu protokol ataupun bahasa ataupun metode komunikasi yang sering digunakan di internet untuk saling bertukar namanya IP address lah ya istilahnya, untuk menginformasikan IP address kita ke internet, itu adalah menggunakan sebuah protokol atau metode namanya adalah BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Itu sebuah metode yang biasa dilakukan oleh seorang network engineer untuk mengkoneksikan perangkat jaringannya di sisi yang paling luar ya, yang berhadapan langsung dengan internet, agar jaringan-jaringan yang ada di bawah
di bawah koordinasinya itu bisa terkenali atau bisa diakses dari internet. Nah, di sini saya akan mensimulasikan penggunaan network programmability untuk melakukan setup protokol BGP pada topologi berikut. Jadi di sini saya menggunakan sebuah simulator ya, menggunakan DNS3. Jadi nanti saya akan melakukan setup. Oke, jadi di sini sudah kelihatan ya, di sini ada sebuah software sederhana yang sebelumnya sudah saya buat untuk melakukan konfigurasi router kita tadi. Jadi kita tidak mengkonfigurasi router kita menggunakan konsol, tetapi menggunakan bantuan sebuah perangkat lunak. Sebelumnya kita akan memastikan bahwa koneksi ke router tersebut sudah berjalan. Oke, akses ke routernya sudah sukses, sehingga kita bisa mulai melakukan input data untuk melakukan konfigurasi. Untuk memastikan bahwa router kita belum ada konfigurasinya, kita reset terlebih dahulu. Oke, sudah di-reset. Lalu kita lihat terlebih dahulu status dari protokol BGP yang ada, apakah sudah terkoneksi atau belum. Oke, BGP-nya belum aktif. Untuk selanjutnya kita akan mengkoneksikan ke ISP pertama ya, yang kita sebut dengan provider A. Lalu kita isikan IP address ISP tersebut. Biasanya kalau dalam real world implementation untuk IP address remote ini biasanya akan ditentukan oleh provider kita, jadi kita isikan pada router kita. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengisikannya pada aplikasi kita. Parameter-parameter yang lainnya pun biasanya ditentukan oleh provider kita ya. Oke, di sini saya akan menambahkan berbagai parameter yang sudah disesuaikan agar bisa terkoneksi dengan provider A. Ini agak lama soalnya kita memang hanya menggunakan sebuah software simulator ya. Kalau di di perangkat jaringan yang sesungguhnya biasanya tidak membutuhkan waktu yang selama ini untuk loadingnya. Oke, untuk datanya sudah terupdate. Lalu kita lihat lagi status dari BGP-nya, apakah sudah running atau belum. Oke, di sini bisa kita lihat, mungkin buat teman-teman network engineer sudah paham ya. Di sini kelihatan status BGP-nya dengan provider A yang memiliki IP address 111 sudah running ya, sudah running. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan testing ke dari host yang ada di bawah host 1 tadi untuk melakukan ping ke host yang ada di atas yang ada di provider A. Nah, ini sudah terlihat bahwa komunikasi dari host yang ada di bawah tadi, di bawah router kita tadi, sudah bisa melakukan ping atau interkoneksi ke host yang ada di bawah provider atau berada di bawah wilayahnya provider A. Lalu bagaimana jika kita reset konfigurasinya, misalkan akan kita reset konfigurasinya, kita hapus. Oke, sudah di reset, masih bisa di ping, harusnya tidak mati. Nah, ini sudah tidak bisa reply lagi sehingga karena sudah kita reset ya, jadi sudah kita hapus konfigurasinya sehingga komunikasi dari device yang ada di bawah router kita tadi sudah tidak mungkin melakukan komunikasi dengan host yang ada di wilayah provider A. Saya pikir cukup ya untuk presentasi hari ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari
Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.